Coba deh lu zoom. Minggu Misteri pada kali ini, kita akan membahas foto, video dari para pendaki gunung yang nggak sengaja diduga ada penampakan di dalamnya. Penampakan apakah itu? Subhanallah, tuntun sama gagaknya. Subhanallah. Nah, jadi tim RJ5 udah ngerangkum nih foto-foto, video-video dari para pendaki gunung yang dulu sempat viral. Sebelum gue lanjutin, buat kalian nih yang punya info-info seputar citizen journalism atau yang gampangnya kejadian yang cukup viral di sekitar lingkungan kalian. Misal nih, ada anjing tetangga kalian yang tiba-tiba ngeluarin suara ayam. Nah, bisa banget tuh dikirim ke email khusus Minggu Misteri atau DM aja Instagram RJ5. Siapa tahu kiriman kalian yang diangkat ke Minggu Misteri. So, gue rasa langsung saja berikut adalah penampakannya. Nah, ini banyak banget yang DM sama mention Instagram gua. Minta video ini dibahas di RJ5. Dimana emang video ini kan udah viral duluan ya. Ada seorang pendaki yang tersesat. Tapi dia dituntun sama seekor burung jalak untuk menemukan jalur yang sebenarnya. Kita tonton dulu nih videonya bareng-bareng. Subhanallah, tuntun sama gagaknya. Subhanallah. Terima kasih. Jalak. Jadi kalau kalian tadi lihat di videonya ya, ada seekor burung yang berwarna agak gelap lagi menuntun atau nunjukin arah bagi pendaki tersebut. Kronologinya sendiri, pendaki yang bernama Muhammad Soleh ini lagi bersama satu orang rekannya. Nah, mereka ini tersesat ketika lagi mendaki Gunung Lawu. Mereka terpisah dari rombongannya yang memang berjalan lebih cepat dibanding mereka saat itu. Sebenarnya kalau kata Soleh, dia itu memang hobi naik gunung, tapi belum pernah mendaki Gunung Lawu. Jadi emang dia belum kenal baik jalur-jalur pendakian di Gunung Lawu ini. Setelah melewati beberapa jalur yang bercabang, disitulah jalur yang dia pilih berujung jalan buntu. Bos saya capek, istirahat. Beberapa kali begitu, jalan lalu istirahat. Saat itu seharusnya jalan ke atas, tapi saya malah belok kiri. Ternyata itu bukan jalurnya. Gak lama setelah tersesat, muncul tuh ada seekor burung jalak yang ngedeketin mereka. Di situ si Soleh jadi malah keingetan mengenai mitos
burung jalak yang biasanya suka bantu para pendaki yang tersesat. Akhirnya diikutinlah tuh burung jalak itu sama si Soleh dan satu orang rekannya. Tapi yang bikin amazing ya, kalau kata si Soleh, burung jalak itu nggak terbang, dia hanya melompat-lompat kecil aja. Dan bahkan ketika si Soleh lagi istirahat, burung jalak itu berhenti juga masuk ke semak-semak. Dan pas si Soleh mau lanjutin perjalanan lagi, burung jalaknya keluar lagi dong dari semak-semak dan terus menuntun mereka. Ada 3 kali kami harus berhenti untuk istirahat. Setiap kami duduk, jalak itu masuk ke semak-semak. Ketika kami hendak melanjutkan perjalanan, dia keluar menuntun lagi. Wow, bisa gitu ya? Mereka terus berjalan tuh ngikutin burung jalak yang lagi menuntunnya. Hingga akhirnya mereka sampai di puncak Lau. Dan di sana juga lah mereka ketemu sama rombongan yang sempat bingung nih, kemana nih kok 2 orang nih hilang gitu loh. Dan di situ juga lah burung jalak tersebut menghilang. Ini sebenarnya bukan video penampakan sih, jatuhnya lebih ke misteri. Karena kan emang udah beredar tuh mitos mengenai burung jalak yang biasanya suka ngebantu para pendaki yang tersesat. Dan mitos itu seakan-akan dibuktikan dari video ini. Kok bisa-bisanya gitu loh, ada seekor burung yang bantu si Soleh sama satu orang rekannya yang lagi tersesat, nuntun mereka terus gitu loh, sampai akhirnya ketemu di puncak Gunung Lau. Seakan-akan burung itu tuh bisa kayak tahu gitu loh, Pak Soleh lagi tersesat, dan dituntun sampai menemukan jalur yang sebenarnya. Kalau dipikir-pikir, cerita ini tuh mirip seorang narasumber kita, Krishna, yang sempat tersesat di Gunung Semeru dan dituntun oleh seekor burung hingga akhirnya dia bisa kembali selamat. Tapi ya balik lagi ke kalian guys, apakah menurut kalian video ini tuh cuman kebetulan doang bisa kayak gitu? Atau memang ternyata ada hubungannya sama mitos yang udah beredar selama ini mengenai burung jalak di Lau? Komen aja di bawah opini kalian. Foto ini sebenarnya udah lama diangkat di Instagram RJ5. Tapi buat lo pada yang belum follow Instagram RJ5, mungkin belum tahu tentang foto ini. Foto ini diambil sama Vida di tahun 2017 ketika lagi mendaki Gunung Kencana, Jawa Barat. Siapa yang udah pernah mendaki Gunung Kencana? Dapat salam dari Tanjakan Sambalado. Nah, kita balik lagi nih ke fotonya. Di situ bisa kelihatan jelas banget ya, kalau ada kayak sosok pocong yang kayak lagi main ciluk bak gitu muncul dari balik pohon. Sumpah, pas gue zoom rada ngeri sih. Tapi nih, selidik punya selidik, ternyata si Vida ini juga emang ngalamin kejadian horor saat mendaki Gunung Kencana ini di luar dari foto yang dia ambil. Emang kayaknya si Vida ini gak jauh-jauh ya dari hal horor. Ketika dia mendaki Gunung Lau dulu juga udah pernah ada tuh ceritanya di RJ5 di videonya yang ini. Nah, kira-kira guys, kalau kalian lihat foto itu, apakah itu cuman kayak bagian dari pepohonan yang emang mirip pocong, atau efek dari kamera yang gak sengaja ngebentuk kayak begitu, atau emang pocong beneran yang terekam kamera? Komen aja di bawah opini kalian. Guys, katanya yang ini juga serem. Langsung aja kita lihat. Jadi ini sempat ramai juga ya di medsos setelah video ini beredar. Kelihatan tuh ada sekelompok tim yang lagi melakukan ekspedisi di Gunung Halmahera, Maluku Utara. Gak sengaja ketika mereka lagi ngelewatin sebuah pohon pisang tuh bisa kelihatan dengan jelas ya. Ada sosok hitam yang lagi berdiri diem aja di bawah pohon tersebut.
Dari video kita bisa duga ya, mungkin mereka itu kayak nggak ada yang ngelihat ada sosok hitam tersebut. Kecuali anak satu yang lagi digendong di depan. Tuh ya, dia jadi kayak nengok ke belakang gitu, kayaknya sih ngelihat ada sosok hitam di bawah pohon pisang itu. Yang bikin serem dari video ini adalah kalau sosok hitam itu cuman diem aja, natap mereka yang lagi jalan di depannya. Nah, tapi lagi-lagi terjadi pro dan kontra. Sebagian bilang kalau itu bisa aja manusia atau warga sekitar. Tapi sebagian lagi bilang nggak mungkin lah kalau manusia. Masa yang ngerekam video nggak kalau ada orang di bawah pohon pisang itu. Lagian, ngapain juga manusia cuman diem doang di bawah pohon pisang itu. Well, jadi kira-kira itu orang beneran atau... Foto ini dulu juga sempat viral. Pernah gak sih kalian mikir ya, lagi asik-asik main di curug, main-main air gitu ya, foto-foto, tiba-tiba di fotonya ada yang janggal. Kalau kalian lihat tadi di fotonya ya, sekilas itu ya normal-normal aja. Kelihatan ada dua orang yang lagi nyuci peralatannya. Tapi semua itu berubah ketika udah di zoom. Bisa kelihatan ya, kayak ada sosok misterius yang lagi ngadep ke arah kamera muncul di balik dedaunan. Sekilas wajahnya tuh bener-bener nyeremin banget ya. Kalau kalian pantengin tuh mungkin bisa dibilang mirip Falak kali ya. Dulu gue pernah baca juga tuh ada cerita horor di gunung ini, sama terkait foto juga. Jadi istilahnya dia nggak sengaja foto suatu tempat dan di foto itu ada kejanggalan. Dan selama pendakian itu mereka terus mengalami teror. Nanti coba gue cari-cari dulu deh artikelnya. Kalau udah ketemu gue bacain di Om Mamat Scary Tale. Jadi balik lagi ke foto tadi. Menurut kalian apakah ini manusia, efek kamera, atau dia yang terekam? Video ini sempat viral di tahun 2019. Kalau kalian lihat video itu, jelas banget ya kalau ada sosok hitam yang muncul gitu dari balik pohon. Kronologinya sendiri, pada tanggal 1 April 2019, Andri melakukan pendakian bersama Komar ke Gunung Ciremai. Pada saat itu kata mereka bener-bener emang lagi nggak ada orang, cuman mereka berdua doang. Videonya sendiri diambil sekitar jam 2 siang. Kalau kalian nanya, kenapa bang kok nggak ada mataharinya? Ya memang karena katanya kehalang oleh kabut dan sempat juga hujan deras. Nah, karena kondisi-kondisi itulah, makanya kalau kata Andri nih, suasana jadi malah makin mencekam. Ditambah lagi di situ si Komar itu sering ngeluh kayak capek lah, badannya berat pas lagi jalan. Dan di perjalanan itu juga lah mereka berdua katanya banyak mengalami hal-hal mistis. Seperti ketika lagi bermalam di tenda, mereka mendengar ada suara sangat berisik di sekitarnya. Nah, kita balik lagi tuh ke foto. Tadi kan kalau diberhentiin jelas banget ya, kelihatan ada sosok hitam di samping pohon. Mungkin nggak sih ada pohon atau tanaman yang hitam kayak gitu? Ada nggak sih? Apa genderuwo? Kalau menurut kalian gimana? Komen aja di bawah. Lagi-lagi, foto viral yang cukup menyeramkan dari para pendaki. Kalian bisa lihat ya, itu ada sosok pendaki misterius yang ikutan dalam foto yang sama sekali nggak dikenal sama orang-orang yang ada dalam foto tersebut. Dan kalau kalian perhatiin dengan lebih detail, mukanya itu kelihatan serem banget. Kita baca kronologinya dari Indozone nih.
Foto ini diambil oleh pria bernama Muhammad Thorik saat mendaki Gunung Prau di tahun 2017. Kala itu dia foto rame-rame sama teman pendakiannya. Namun ada sosok misterius yang gak dikenal ikut dalam foto tersebut. Sosok tersebut memakai hoodie berwarna biru, kepala sedikit menunduk dengan wajah hitam seperti gosong. Thorik bilang kalau dia sama teman-temannya itu sama sekali nggak kenal sama sosok itu. Dan pas ditanya sama penduduk sekitar, sosok itu diyakini adalah pendaki yang meninggal karena pernah tersambar petir. Cerita ini semakin diperkuat dengan berita dari media yang mengabarkan bahwa pernah ada 11 orang pendaki tersambar petir di Gunung Prau di tahun 2017 yang sama. Gila nih menurut gue ngeri banget sih. Ngerinya itu kalau sampai sosok itu ngikut ke rumah. Tapi ya enggak lah ya. Selama kita berbuat baik, nggak bertingkah aneh-aneh, nggak merugikan orang lain, terus menjaga sholat, banyak beribadah, insya Allah lah ya aman-aman aja. Nah tapi nih gak sedikit tuh netizen yang bilang kalau itu adalah sosok yang pernah tersambar petir di gunung ini. Coba deh lu zoom. Kalau menurut kalian sendiri gimana guys? Apakah ini cuma manusia aja yang kebetulan kelihatan serem? Atau... Itu dia guys Minggu Misteri pada kali ini, dimana ternyata banyak juga ya foto, video yang janggal dari para pendaki. Ya walaupun terjadi pro dan kontra, dimana bisa aja sih itu bukan foto penampakan, melainkan ada penjelasan dari setiap kejadian yang terjadi. Seru banget sih kalau menurut gua ngumpulin hal-hal kayak gini terus kita ulas. Makanya buat kalian yang punya kejadian horor nih di sekitar kalian, bisa banget tuh kirim ke email Minggu Misteri atau DM aja Instagram RJ5. Siapa tahu foto atau video kejadian kalian yang kita ulas di Minggu Misteri. Gue rasa cukup demikian Minggu Misteri pada kali ini. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.